dzikri bi arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin sahabil jannah hatta pada selalu syumusul ma'rifah ra'al mukhadabatiha kasyifah nahmaluhu ala jalla ala imani bi ni'matil imani wal islam. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Jumat 8 Maret 2024 kita dapat bersama-sama mengikuti acara Tahlilan Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh DKM Nurul Albab Muslimat PKKSN Lembaga Administrasi Negara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, membuka acara kita pada hari ini, marilah alangkah baik kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan syarih tilawah yang akan dibawakan oleh rekan kami Rifki Muhammad Yusuf dan Reda Terestani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن شهد منكم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Allah menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya bagi yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mengawali kebersamaan yang indah ini, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua DKM Ulul Albab. Kepada Bapak Wakil Ketua yang saya silakan untuk dipersilakan. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Kaya. Atas karunia, nikmat dan kuasanya, alhamdulillah, di siang hari yang luar biasa ini telah dihadirkan suasana dan semangat Ramadan di Puslapbang PKSN dan di dalam gedung aula ini. Sholawat untuk Rasulullah SAW beserta para keluarganya dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Dr. Asy-Syafi'i, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Puslapbang PKSN, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Bagian Umum Puslapbang PKSN, Kepala BMK Puslapbang PKSN, Koordinator Latbang, dan seluruh insan Puslapbang PKSN yang telah bersiap diri mempersembahkan yang terbaik dari dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kewajiban berpuasa. Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah undangan terbatas, undangan yang sangat istimewa, hanya untuk orang-orang yang aman. Yang tidak aman tidak diundang untuk perintah yang indah ini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa kerennya di Puslapbang PKSN. Selain merasa bangga dan nikmat diundang oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, juga telah merancang rangkaian amalia untuk membuat Ramadan kali ini lebih indah, lebih bermakna, dan jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya, insya Allah.
Izin Pak Kapus, berikut kami sampaikan laporan terkait rencana kegiatan selama Ramadan di organisasi yang kami banggakan ini. Dari latar belakang adalah Amalia Ramadan di Puslatbang PKSN dengan bertajuk Menjejak Surga ini adalah harapan yang menjadi Ramadan yang sangat berharga untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam konteks profesional sebagai ASN. Adapun tujuan dari Amalia Ramadan ini adalah meningkatkan kesadaran keagamaan, mempererat koneksi antar pegawai, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis seluruh insan Puslatbang PKSN. Gambaran kegiatan yang pertama adalah Tahfidz Ramadan yang alhamdulillah sedang dilaksanakan pada saat ini dengan diisi tausiah dalam rangka membajai niat dan semangat jelang Ramadan dan ada silaturahmi serta ramah tamah akan saja dimeriahkan oleh seluruh pegawai, tetapi kita berikan aplaus yang luar biasa kepada adik magang kita di Puslatbang PKSN. Kedua, kajian Ramadan yang menghadirkan para ustadz yang kompeten tentunya di bidangnya. Kemudian kita berupaya mengorganisir kajian Ramadan tersebut di badan zuhur dengan sangat baik dan benar. Ketiga, adanya zakat seperti tahun lalu yang menyalurkan zakat untuk kepedulian insan-insan Puslatbang PKSN kepada lingkungan sekitar. Peserta kegiatan Amalia seluruh insan di Puslatbang PKSN dengan jadwal antara lain untuk materi Namu Solo di 13 sampai 21 Maret, fikih Toharoh di 25 sampai dengan 26 Maret, fikih sholat di 27 Maret sampai dengan 1 April, di 2 April, kajian tentang fenomena munculnya aliran baru di 3 April, dan terakhir adalah Al-Quran dan hadis. Anggaran insya Allah bersumber dari 4 seluruh pegawai Puslatbang PKSN dan juga dari peserta PKP Angkatan 1. Untuk komunikasi dan publikasi dari Amalia ini, kita berupaya memaksimalkan seluruh media yang kita miliki untuk saling mengisi dan menguatkan siar Ramadan di Puslatbang PKSN. Demikian kiranya yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bersama sesuai arahan dan bimbingan para pimpinan, dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang Maha berkehendak. Mari kita selalu berserah diri kepadanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti arahan dan sambutan dari Kepala Puslatbang PKSN. Kepada yang terhormat Bapak Duta Presiden MSI dipersilakan. Allahi wabarakatuh. Kami hormati yang terhormat Ustaz Kiai Haji Bapak Dr. Lukas Kosasi, alhamdulillah Ustaz bertemu pasti bisa memenuhi undangan kami beliau satu hormat bagi kami yang kami hormati pula ini teman-teman jajaran struktural fungsional dan lingkungan Puslatbang PKSN dan seluruh pegawai, termasuk juga ini teman-teman AD dari PKL ya yang sangat luar biasa. Jadi marinya juga sangat bagus sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di acara kumpul bersama ini yang diselenggarakan oleh rekan-rekan di DKM. Terima kasih juga atas inisiasinya yang bekerjasama juga dengan teman-teman dari jajaran bagian umumnya Puslatbang PKSN untuk menyelenggarakan acara kalau melihat kepada temanya sih ini menjejak surga dalam spirit Ramadan. Kita tahu bahwa insya Allah di minggu depan, entah itu di tanggal 11 Hijriah
gitu ya. Maaf 11 kalender kita ini ada. Oke ya. 11 atau 12 nanti Muhammadiyah sudah menetapkan di tanggal 11, sementara yang lain maksudnya termasuk pemerintah itu belum menetapkan, tapi kecenderungan di 12 wallahu alam. Tapi mana yang akan kita ikuti nanti, intinya adalah harus atas dasar keyakinan, tidak semata-mata juga kita hanya sekedar ikut-ikutan ya. Apakah mengambil yang 11 monggo, nomor 12 monggo, asal jangan mana yang paling duluan tanggal 11 nanti lebarannya ingin yang paling cepat juga, atau yang diikuti 12-nya tapi lebarannya ngikutin yang paling cepat, itu yang nggak benar ya. Itu yang bisa seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah hari kerja terakhir di di bulan Maret ya, Februari ya, pokoknya Maret ya. Ini hari kerja terakhir, minggu terakhir masih saya di bulan Maret ini, karena minggu depan kita sudah masuk kepada bulan Ramadan, di mana kita mulai melaksanakan amal ibadah kita. Tentu kita harus sambut baik ke bulan Ramadan ini ya. Namun demikian yang perlu kita tetap jaga semangat dan spirit di dalam Ramadan ini. Nanti ada kemungkinan kebiasaan peraturan pemerintah itu akan menetapkan jam kerja dikurangi ya. Kalau dulu misalnya kita setengah 8 sampai jam 4, nah biasanya dikurangi 1 jam menjadi jam 3. Nah sebenarnya ini jangan diartikan bahwa pemerintah melakukan ini semata-mata karena bulan Ramadan cara rapel, royal dan sebagainya, bukan begitu ya. Tapi lebih kepada sebetulnya memberikan ruang kepada ibu-ibu khususnya nih ya, untuk memaksakan. Nah masak di dalam Ramadan itu menyediakan untuk buka puasa keluarga dan sebagainya, itu kan merupakan satu ibadah juga kalau betul-betul kita laksanakan dengan niatan ikhlas dan niatannya ibadah ya. Ayat tentang kedua ibadah, setiap langkah kita dalam ibadah, termasuk masak aja jadi ibadah. Nah jadi ruang itu bukan berarti bahwa kenapa dikurangi jam kerja itu menunjukkan bahwa kita Ramadan itu capek dan sebagainya, bukan itu saya kira ya. Karena dalam sejarah Islam sendiri kita tahu bahwa ada kurang lebih 5 perang besar yang terjadi justru di saat bulan Ramadan. Yang paling fenomenal itu ada misalnya adalah perang Badar, kan begitu ya. Bagaimana perang Badar waktu itu umat Islam atau pasukan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW hanya dengan pasukan 300 orang saja melawan kurang lebih gitu ya, 1000 orang dari kaum Quraisy, kaum kafir. Dan alhamdulillah Allah memberikan hikmahnya, berkahnya dan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu yang perlu kita catat, bukan hanya sekedar kemenangannya, tapi justru di saat Ramadan itulah semangat juang kita, semangat jihad kita yang harus lebih meningkat ya. Jadi sekali lagi, dengan dikuranginya jam kerja bukan berarti itu karena dasarnya loyo, capek dan sebagainya. Semangat kita harus tetap optimal, bahkan harus lebih lagi. Di dalam kegiatan-kegiatan mustabab nanti, insya Allah teman-teman DKM juga sudah menyelenggarakan, merencanakan maksud saya beberapa kegiatan yang saya minta fokus ya, yang kira-kira tema-tema itu sederhana saja, tapi itu akan membawa kita terhadap bagaimana memahami terhadap apa yang selama ini kita laksanakan. Salah satunya saya minta misalnya nih, nanti kajian-kajian itu cobalah belajar yang kecil-kecil yang selama ini kita seringkali tidak tahu. Kita ini tidak semuanya juga pernah pesantren dan sebagainya ya. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan semua total, bisa paling tidak 6 sorok kita tahulah gitu ya, bagaimana ketika kita harus mengucapkan biasanya kan ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, misalnya kan kalau di medsos nih mau laki perempuan apapun firlahu warhamu terus semua begitu, karena itu menunjukkan kita nggak tahu ya. Nah paling tidak nanti setelah sedikit mendapatkan ilmu tentang menausorok walaupun sangat singkat, kita tahu mana untuk mengucapkan ke perempuan, ke laki-laki, mana untuk jamak, mana untuk hanya 2 orang, untuk 1 orang dan sebagainya. Ada bekal yang bisa diberikan. Nah case-case yang berharap juga saya bisa angkat nanti di dalam kegiatan-kegiatan di Ramadan oleh teman-teman DKM nanti, di antaranya adalah kita ini sholat 5 waktu ya, dari mulai Al-Fatihah dan sebagainya itu yang wajib. Tapi kadang-kadang memaknai Al-Fatihah aja belum tentu semua kita memaknai paham betul gitu ya, apalagi dengan seluruh rangkaian kalimat
minimal bekal dalam 1 bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu benar-benar ada tambahan dalam diri kita. Teman-teman punya catatan gitu ya, di dalam sholat itu mana yang memang menjadi rukun sholat, syarat sah sholat, dan supaya kita paham betul, walaupun itu sudah diajarkan waktu zaman SD, SMP, sampai SMA, tapi kita tajamkan lagi selama dunia kerja ini, sehingga kita tahu persis dalam amalan ibadah kita. Ya kita tidak bisa bukan tidak bisa, mungkin karena beberapa hal kita bukan seorang hafid, kita juga bukan juga paham banyak hadis dan sebagainya. Paling tidak apa yang kita lakukan itu adalah kita tahu dasarnya, yang minimal pernah dengar dan yakin dengan apa yang kita dengar itu. Nanti yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai itu benar-benar kita tangkap. Ini yang saya pesan ketika Ramadan itu dilakukan. Silakan teman-teman, dan saya berharap seluruh pegawai, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak khususnya, ya saya berharap itu aktif. Ya, saya berikan keleluasaan kalau memang tidak dalam tugas yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, ya silakan untuk tidak bisa ikut. Tapi kalau tugas itu masih bisa kita tunda, saya berharap semua ikut aktif hadir di masjid. Ya, itu tunjukkan. Masa dengan waktu yang hanya 1 bulan diberikan ruang kita untuk mentolabul ilmi, kita jarang hadir di majelis taklim dan sebagainya. Misalnya kan bapak-bapak juga hanya mendapatkan taklim sebentar, itu hanya setiap hari Jumat saja. Ya, cobalah kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan selama ini kita memanfaatkan ruang-ruang dan peluang yang Allah berikan di saat Ramadan nanti. Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi itulah himbauan saya. Terima kasih juga kepada para adik-adik ya KKL, para tim DKL dan seluruh jajaran yang hadir. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Terus Pasasi yang berkenan dan selalu membimbing dan mengawal kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, pada momen yang indah ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita memperkaya diri kita dengan siraman rohani agar kita semua menjalankan ibadah di bulan suci dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh sesuai dengan tema kali ini, yaitu jejak surga dalam spirit Ramadan. Jika surga adalah tempat orang-orang yang bersih, Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Maka dari itu, para hadirin, untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Kiai. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian tausiah, sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Kosasasi LCMAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kapus beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DKM, Ulul Albab, yang tadi Wakil Direkturnya sudah menyampaikan pidato.
Yang saya hormati para bapak dan ibu serta adik-adik yang lagi magang pranikah ya. Tadi bocorannya katanya magang pranikah ya. Betul kan? Salah info ke saya. Ini Ustadz katanya lagi magang menjelang nikah. Bagus, saya bilang apa hubungannya nikah dengan muslatbang ya? Adik-adik, terutama Hori Internasional tadi itu saya terkagum-kagum itu. Mudah-mudahan ini bisa kita pinjam di Islamic Center Australia nanti ya. Sebulan aja di sana ya, bagus tuh, masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini di GSG Puslatbang kita bisa ijtima berkumpul, bisa menyiapkan jiwa kita untuk istiqbal Ramadan alias mapak Ramadan. Kalau ada tamu besar mau datang ke rumah kita, tamu agung mau datang ke rumah kita, tentu pemilik rumah akan heboh, akan tergopoh-gopoh untuk menyiapkan penyambutan terbaik untuk sang tamu. Apalagi yang datang adalah calon suami dari Australia, maju bule, jauh dengan produk lokal ya. Yang magang mau minat. Pak Ustadz ini salam broker jodoh lintas benua. Siapa yang datang ke kita? Masya, Pak Rektor mau datang ke kampus kita, ke rumah kita. Bapak Menteri mau bertamu ke rumah kita. Bapak, orang-orang hebat. Tentu kita tergopoh-gopoh akan menyiapkan istiqbal terbaik. Apalagi ini tamunya disebutkan syahrun azim, tamu dari bulan yang agung, tamu yang satu-satunya bulan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah istiqbal, khutbah iftitah. Ada pidato Rasul menjelang datangnya Ramadan. Qad ja'akum syahrun azim. Dalam hadis lain, qad atallakum syahrun azim. Telah datang di hadapan kalian, telah tiba di hadapan kalian syahrun azim. Tuftahu fihi abwabul jinan, semua pintu surga dibuka. Tuqlaqu fihi abwabun nar, seluruh pintu neraka ditutup. Ini pidato yang menjadikan energi spirit yang memang Ramadan harus kita sambut. Tapi ada sebagian orang yang merasa tidak welcome dengan datangnya Ramadan, terutama nasabah BCA, bakso ceker ayam. Itu musim Ramadan jam 1 siang menderita itu para nasabah BCA. Yang kedua, kelompok wakina agama yang suka merokok datang Ramadan manyun nih dari jam 5 sampai jam 6:15. Makanya istiqbal atau kata lainnya adalah tarhib. Tarhib ini pakai hak atau pakai hak? Hak kecil atau hak besar itu? Ini Pak Kapus kita ini santri, Bunda jantrinya kolak. Nanti i'rab tarkib alfiah ditanya sama beliau. Nilai kalian tergantung jawabannya ke Pak Kapus ya. Ayo adik-adik, tarhib hak atau hak kecil? Tarhib atau tarhib? Emang ada bedanya antara tarhib dengan tarhib? Ya beda jauh tuh.
Kalau tarhib artinya selamat datang, gembira sekali. Tapi kalau tarhib adalah orang yang diteror oleh Ramadan. Tarhib ditakut-takuti, tarhib itu ditekan, tarhib itu disiksa oleh Ramadan. Yang tadi 2 golongannya. Kami sebagai santri, sebagai orang yang thalabul ilmi, apalagi waktu saya di Mesir Pak Kapus, Masya Allah, kalau datang Ramadan kami gembira sekali. Tarhib istiqbalnya sangat-sangat indah. Kenapa? Sebab bagi mahasiswa kedatangan Ramadan adalah masa penghematan dulu. 30 kali berbuka, masa di kos-kosan. Cukup standby di masjid 15 menit sebelum berbuka. Kami bahagia, senang gitu kalau datang Ramadan. Kenapa? Itu pasti kita banyak makanan gratis. Sorry ya, nggak kayak di Cicalengka iftarnya itu korma hiji, cai segelas. Kita di sana itu Masya Allah ada namanya program Maidatul Rahman, program buka puasa di semua masjid. Itu betul kalau hanya takjil membatalkan standar makan. Tapi setelah pas maghrib itu makanan lengkap, lauk-lauk lengkap, obat sehat kelima terap lengkap kita. Makanya anak-anak kita kalau di sana itu kalau datang Ramadan gembira, ceria gitu, darah pun, energi pun, semangat hidup pun bangkit. Kalau Ramadan mau berpisah, kita nangis together. Ya Allah, kenapa kemesraan gratis ini cepat berlalu ya Allah? Karena lagi kita besok setelah 1 Syawal nggak ada program gratisan, jadi nggak masak lagi. Ngaliwat beli. Tarhib, jangan tarhib. Karena ada yang salah ketika Ramadan dianggapnya tarhib. Orang tertekan, tersiksa, tidak enjoy, tidak relax dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Oh, berarti ada azmah, ada konflik, ada sel-sel imannya yang rusak. Makanya kata Imam An-Nawawi, kalau datang Ramadan nanti sujud syukurlah kita semua. Kenapa? Karena di depan kita ada nikmat zahirah, nikmat yang nyata datangnya Ramadan. Di depan kita ada madrasah amal, madrasah kesolehan, madrasah pembinaan, madrasah keutamaan yang Ramadan. Memang yang paling berat sih Ramadan kalau pas musim panas di negara-negara Eropa, Australia, Amerika itu berat. Saya kebetulan waktu di Australia musim dingin sih, jadi belum terasa saya siksaan Ramadan di Australia. Pak Ustadz kalau datang musim panas itu jam 4 subuh sudah subuh, jam 8 malam baru kita berbuka. Nah, teman-teman yang di New Zealand lebih parah lagi Pak, apalagi yang di daerah Asia Tengah, Rusia, itu lebih sadis lagi. Jam 10 malam itu baru berbuka. Jam 3 dini hari sudah subuh. 3 jam mereka menikmati. Setelah itu hampir berapa belas jam mereka berpuasa. Mau coba santri apalah? Paling enak di kita, Pak Kapus. Enak ya. Yang sedihnya saya waktu keliling di beberapa Islamic Center, masjid-masjid di Sydney, di Melbourne, di Adelaide, itu ada imam-imam dari luar, imam yang muda, imam taraweh, imam salat-salat yang khusus dicatat di bulan Ramadan. Pas saya lihat namanya bukan nama Indonesia, nama Bangladesh, anak-anak Bangladesh, anak-anak Pakistan. Padahal anak kita lebih hebat ketimbang imam itu. Hafid kita banyak yang bagus-bagus. Setelah saya tanya-tanya,
satu kelemahan hafid atau imam Indonesia, bahwa mereka tidak ngerti bahasa Inggris. Itu kuncinya. Kalau kalian qari, hafid, jago bahasa Inggrisnya, IELTS-nya lah minimal 8 ke Australia, 600 lah untuk ke Amerika, skor TOEFL-nya. Islamic Center butuh sekali. Siap anak-anak? Nyen paspor ti ayeuna. KTP ya udah belum coba. Ya. Tim kami tahun ini dari manajemen kami mengirimkan 32 dai ke 12 negara. Semua negara kita kirim sampai 30 orang. Tahun ini saya istirahat dulu Pak Kapus karena ada kegiatan domestik ya, menjelang penetapan Pilpres. Saya harus standby di sini. Semoga berbuat menang, amin. Saya istirahat dulu. Dan itu sama-sama yang ke Korea, yang ke Eropa, hampir alam center butuh sekali anak-anak muda kayak begini. Tapi ngajar jurnianya pakai bahasa Inggris. Ngajar Safinatul Najaknya by English language. Ya santai Ustazah. Saya lihat langsung itu ada TPA di Sydney. Saya ngintip, gimana sih TPA nya di Sydney? Ya TPA orang kita mendidik anak-anak kita. Siapa muridnya? SD, TK, anak-anak kita ya. Bayangkan, lahir di Australia, TK Australia, SD Australia, gimana Inggrisnya? Tiba-tiba yang ngajar di TPA-nya SAG, sarjana agak gimana gitu. Alumni kampus kita. Itu mau Pak Kampus kasihan, boro-boro didengerin, diledek bahasa Inggris Ustadz kita. Karena emang jelek Inggrisnya. Sampai pundung si Ustadz itu, nggak mau lagi TPA di sini ribu bahasa Inggrisnya. Nah ini tantangan bagi kalian, anak-anak muda ya. Nanti makannya ke Australia, saya izinkan ya Ustadz ya. Tiket paling 7 juta TP gitu. Cukup dari kampus SPP kalian sudah melebihi batas kan? Senang saya lihat anak muda itu. Butuh itu coba lihat. Di beberapa negara bagian butuh imam-imam muda. Di Islamic Center butuh imam-imam muda. Khusus Ramadan. Ramadan ini peluang, makanya tolong siapa nih anak Al-Falah ya? Bahasa Inggris wajib itu. Ya. Jangan sampai kejadian kayak orang Inggris ketemu orang Sunda di Pangandaran ya, ngobrol dua-duanya ngobrol dengan bahasa masing-masing. Yang nanya Inggris dia jawab Sunda, tapi nyambung gitu ya. Kebetulan orang Sundanya lagi nyeret-nyeret ikan hiu kecil, anak hiu ya. Ditanya sama turis, bawa hiu, terus juragan ya lo hiu. Tanya dari si turis, is that a fish? Itu tak ikan, is that a fish? Gede teh juragan karena kempis mah. Coba anak-anak muda bisa bahasa Inggris, ya. Nanti, ya mungkin nanti dia perlu albab kalau ingin ngaji bersama dengan United Muslim of Australia (UMA), itu bagus tuh kerjasama. Zoom aja. Saya ketemu dengan Direktur UMA United Muslim of Australia, Masya Allah, itu satu Islamic Center luas dan banyak sekolah tinggi dibangun di sana, sekolah tinggi syariah, tafsir, hadis, pendidikan agama dibuka, tapi semuanya by English ya. Ini peluang ya, jangan hanya beres kuliah jadi honorer daerah ya, yang honornya la yusminu wa la yugni min ju' ya. Tarhib ya, yang benar tarhib, jangan tarhib ya. Lalu bagaimana kita istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan? Dalam Sayyidul Fawaid itu bagus sekali narasi dari Islam Sayyidul Fawaid.
Kalau mau istiqbal Ramadan yang tepat, dikatakan yang pertama adalah berdoa agar bisa puluh sampai ke bulan Ramadan. Apa doanya supaya sampai ke bulan Ramadan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, salah doa ya nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan bulan Ruwah dan Sya'ban. Nah, pasti jadi Ruwah ya. Tengah terus dia pakai pustina Sya'ban jadi Ruwah. Wa ballighna, dan antarkan kami semua Ramadan ke bulan Ramadan. Belum sampai bulan Ramadan, yang saya prediksi Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Tadi malam itu sudah ada yang taraweh. Saya lihat di Zone News ya, sudah ada yang taraweh tadi malam. Mereka sudah puasa. Madhab mana? Udah mulai sholat taraweh puasa. Muhammadiyah sudah menetapkan Senin ya 11. Mungkin mayoritas nanti hari Selasa. Mudah-mudahan kita sampai nanti ke 1 Ramadan, al-bulugh sampai ke 1 Ramadan dengan kekuatan apa? Sihah badannya, kuat fisiknya sehat, kuah ilmiah atau keilmuannya ada, dan kuah maliyah, fulusnya ada ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Nggak mungkin lah kita fidyah terus setiap tahun. Kalau kita sakit-sakit permanen nggak enak. Mangkana minkum maridon, mudah-mudahan kita tidak sakit. Aw ala safar, atau safar terus kemana-mana, berat. Nah itu. Dan ketika sudah buluk, sudah hampir datang hilal Ramadan 1445 Hijriah, katakan Nawawi disebutkan, berdoalah, sambutlah hilal Ramadan dengan doa, Allahumma ahilhu bil amni wal iman wal islam was salamah wat taufiq lima yang kita minta. Ya Allah, berikan kepada kami aman, rasa Islam, kekuatan iman, as-salamah, keselamatan, at-taufiq, pertolongan, lima tuhib wa ta'a Rabbi wa rabbuka Allah. 5 hal kita minta nanti menjelang datangnya 1 Ramadan. Kalau gaji ke-14 teman sudah mabni ya Pak Kampus ya. Gaji ke-14 tolong jakatnya kontrol tuh Pak DKM wakilnya, lumayan tuh ya. Ya kalau mahasiswa mah masuknya bukan dia mah, mereka bukan sakit tapi mustahik ya. Sabilillah lagi belajar ya, gorimin banyak cicilan, miskin sudah diberi dari orang tua nggak cukup, itu miskin namanya. Kalau dalam Islam itu miskin dengan fakir beda. Kalau fakir itu benar-benar nggak punya kekuatan, bisa pokoknya nggak bisa bekerja, nggak berdaya, itu namanya fakir, fakrun, tulang punggungnya patah. Kalau miskin masih ada pemasukan, masih ada kekuatan bekerja, tapi belum mencukupi nisab, kebutuhan minimum ya. Beda bingungnya kebutuhan minimum mahasiswa zaman saya mah cukup makan teh standar ya Allah, gara-gara GoFood-nya Gosen jadi mahasiswa ini memang roboh. Zaman kita mah cukup ya, zaman saya itu cukup nasi, sayur mayur, daging, lauk pauk, susu, cukup zaman itu. Tapi waktu pesantren tradisional saya, pesantren pertama saya, Masya Allah saya bertahan hanya dengan Rp3.000 dan 1 botol kecap ABC plus 3 kg beras. Itu pertahanan saya jadi santri. Hidup sampai akhir. Ya sedikit mewah setelah aliyah dan dapat beasiswa dari negara.
Allahumma ahil iman, aman masuk Ramadan. Rasa iman ya menguat, rasa keislamannya membara, keselamatan juga selama nanti di bulan Ramadan, dan taufik. Nah ini yang taufik, bimbingan dari Allah sehingga sebulan lamanya selamat dari santri sejati Ramadan, pegiat ibadah Ramadan. Karena bro, para mahasiswa pria aman masa depan. Ya salam. Makanya kalau jadi profesional harus pintar, bisa bahasa asing. Ya. Nanti kalau antum ingin dapat calon dari Afrika, insya Pak Ustaz siapkan. Cuma bukti. Kalau dapat ini kelompok ini dapat orang Afrika, 3 kelebihannya. Pertama, bebas dari pelakor, kan poek, aman kan? Kedua, dapat orang Nigeria, orang Kamerun, Kutepor, Sudan, masalah ekonomis dari dalam biaya lipstik, kan nggak usah gitu. Jadi semua orang Afrika kan setengah dulunya. Hemat bro, 30% hemat. Bahkan nanti program yang orang ini 20% habis itu anggaran dapur. Lipstick. Ya Allah. Kalau sudah nanti tercapai dengan doa seperti itu, baru kita naik. Tentu saja sebelumnya ini bukan datang. Sebelumnya kata Syaikh Fadil saya katakan apa? Mulailah menjelang Ramadan, ahkam syiyam, ahkam taqiyam, ahkam zikir. Alias fikih siamnya, fikih tarawih, fikih itikaf, fikih zakat, fikih tadarus kalau puasa ini. La tasihul ibadatu illa bil ma'rifah, karena tidak sah ibadah tanpa ilmu. Ya. Kalau sampai apalah insya Allah ya. Ini yang di depan Pak Kampus itu wanita-wanita ahlul kitab, jago baca kitab. Jurusan apa rata-rata ini STI? Manajemen pendidikan Islam. Mau nyambung dengan Puslatbang? Saya kira anak-anak yang di Cimanuk itu yang baru pada mana yang di manajemen nanti magisternya ke luar negeri ya, jangan ke luar negeri kan. Saya senang Ramadan kemarin saya di Bangkok. Ya 20 hari pertama masih sedih saya di Bangkok tuh. Bayangkan saya hidup di kedutaan, di mes kedutaan yang 3000 meter di kota Bangkok, punya danau, punya balong, wih, lapang bola, cakep kedutaan terbesar Pak. Tapi sedihnya 20 hari pertama yang ada abdi, nukomat simpuring, nungimaman di dia. Kalau makmumnya ada si security satu orang Bangkok Muslim, yang lainnya jin juga namanya. Nah 10 hari terakhir baru ada kehidupan. Kita rame itikaf yang diisi oleh mahasiswa kita yang lagi magister, lagi doktor di Bangkok, kota Bangkok ya, atau di luar kota Bangkok yang sampai 6 jam mereka naik kendaraan menuju Bangkok ingin lebaran di Bangkok. Wah, baru saya senang lihat calon magister, calon doktor beasiswanya gede-gede loh, gede-gede tuh di Bangkok. Oh, ada yang rata-rata 10 juta, magister itu 10 juta living costnya ya, masih udah gratis. Magister, doktoral 12 sampai 15 juta, tapi bukan manajemen pendidikan Islam, harusnya education murni. Coba cari aja di internet nanti jurusan apa, di mana ada di kota Bangkok, apply aja. Siapa tahu ada nasib nanti dapat beasiswa di sana. Ya, siap bro. Nah, harus ada pengalaman lah, beda kalau pengalaman mahasiswa ke luar negeri naik pesawat,
kawasan teh luas, sudah sawah deui, coba luas, sis, bro, gitu. Saya senang sekali kalau lihat mahasiswa kita di luar negeri punya prestasi sehingga dapat beasiswa. Maka saya setiap subuh saya ngajar bahasa Arab itu, padahal ada anak kedokteran, ada anak farmasi, itu anak-anak education, jurusan umum semua nggak di Bangkok nggak ada jurusan Islam. Nah itu menarik sih, ini peluang, ya. Kalau bisa doktoral. Kenapa ahkam siyam ini harus kita kuasai? Sebab banyak. Rubba shaimin atau kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa mereka itu? Mereka tidak tahu ahkam as-siyam. Mereka ketika siap hanya imsak, ya, nah imsak dari muftirat yang membatalkan puasa. Ya makan, minum, berhubungan, oke, disiplin, tapi lupa lah apa? Menjaga dari imsak dari mufsidatus siyam, hal yang merusak nilai sahur, berbohong, marah, ghibah. Ternyata orang kan masih STM, masih maksiat padahal lagi berpuasa. Kok mau musim ngabuburit, coba ngabuburit itu cewek cowok beda pasangan, beda kelamin, jadi ya Allah. Yang ngabuburit budaya kita aja nggak ada di luar. Di negara-negara saya berapa kali Ramadan di Timur Tengah, Ramadan beberapa negara ngabuburit itu made in Indonesia. Ada. Ahkam tarawih. Di Al-Falah 23 11 atau 36 rakaat? 23 berarti 3 jam tarawihnya. Atau 23 menit? Jujur aja, mumpung ada pembimbingnya kan? Ada ibu pembimbing di sini, di Al-Falah. Jujur berapa menit? 15 menit ya? Setengah jam. Bayangkan Pak Kampus 23 rakaat 30 menit. Jadi satu rakaat berapa menit? Coba ada perubahan. Ini adik-adik kalau Ramadan tarawihnya di sini wajib ya? Siapa Budi? Yang lulus harus tarawih di sini. Siapa kampus nggak apa-apa? Wedang, snack kita sediain dan tahu santri masalah ya to'am, udah jelas. Karena nanti kalau santri mah diberi makanan itu langsung pakai dalil an-nadofatu minal iman, membersihkan makanan ciri orang beriman. Tohir. Ngakunya pengikut Imam Syafi'i, ya? Tarawihnya tidak pernah nyontok. Di Masjid Imam Syafi'i Kairo, Masya Allah, itu spesial tarawihnya. Apalagi sebuah terakhir, jumlahnya sama, 23 sama. Tapi mulainya tidak langsung pada Isya ya, tapi jeda dulu pakai talim ceramah jam 10 baru mulai. Dan finish tarawih jam 3 dini hari menjelang. Mau coba di Al-Falah 5 jam? Insya Allah di Kang Budi, insya Allah ya kita siap 5 jam tarawih di sini. Pas imam salam sudah gak ada orang, kanan kiri gak ada, jamaah langsung tumbang. Dan besoknya nyerbu ke WA Pak Ketua DKM, stop kekerasan dalam ibadah. 5 jam tarawih. Saya baru ingat waktu saya pesantren di Ciamis, kalau di Masjid Imam Syafi'i jam 3 baru beres, di kami jam 4 baru beres. Hebat kan? Mulai jam 3. Tarawih berdiri itu enak, teduh, santai, rileks daripada pada Isya. Kejar tayang pada Isya. Baru kene
tarawih, tarwihah, rohah, nyantai, sholat nyantai, sholat relax, jangan sholat ngebut. Please deh, kenaikanlah ahkam. Ya, ahkam itikaf, hukum itikaf, itikaf. Oh saya tuh, nah tapi saya suka gitu, ada yang nanya, ibu-ibu biasanya, Ustaz, di 10 hari terakhir yang bagi bapak-bapak enak itikafnya di masjid. Kami kan bukan urusan kue lebaran ya, open house dia ketuangan leuten. Nah bagi ibu-ibu yang bisa nggak itikafnya di rumah? Saya balik tanya, ibu, kalau ibu bisa itikaf di rumah, bisa nggak sholat Jumat, poe Senin? Disebut sholat Jumat karena hari Jumat, disebut itikaf karena di masjid. Titik. Kalau berdiam diri di rumah mah tidak keluar-keluar, itu bukan itikaf, itu mah disekap. Teman-teman di sini kan coba, al-muqsu fil masjidi walau sa'atan, sejenak aja, asal diam di masjid, nggak ada fil bait apa di tempat lain. Nah ini kadang, aduh jamaah teh nanya tentang itu, ini salah teh ustadznya atau jamaahnya? Iya. Tapi misalnya Jamalul Albab, insya Allah namanya gubernur Albab ya, cerdas-cerdas insya Allah. Ya, kalau nanti saatnya ikuti yang duhur, awas hadir ya. Duhur harus hadir cirian, kalau tidak hadir calon diulang kayak magang. Belum lagi ahkam zakat, karena ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah di bulan Ramadan dipungkas dengan ahkamul Id, hukum-hukum fikih dari sholat Idul Fitri. Kira-kira Ramadan, awal Ramadannya beda, lebarannya sama nggak ya? Kalau saya sebagai tukang khutbah berharap sih setiap tahun beda-beda terus khutbah Idnya ya, biar kami 2 kali khutbah gitu bro. Makanya sedih kami mah kalau seragam gitu ya, Idul Fitri nggak bisa 2 kali tampil. Maka kami nunggu nih yang kemis ayana apa? Tadi malam tarawih kan lumayan tuh, pasti sholat Id. Nah, undang kami datang nu Senin, siap dari salah tak lumayan full job. Mufti Mesir tampil di televisi mengumumkan besok 1 Ramadan semua ormas, organisasi siapapun mereka taat dengan fatwa dari mufti negara, illa Indonesia. Allah karim ya, insyaallah. Makanya kita ingin sekali kalau sudah ahkam siam, ahkamul qiyam, ahkamul zikir-zikirnya, azkar Ramadan, tadarus dan sebagainya, insyaallah masuk Ramadan dalam keadaan sempurna dan paripurna, tidak terbawa oleh hadis doif yang selalu dipakai oleh santri. Giliran puasa banyak tidur santri teh, karena mempraktekkan hadis naum musoib ibadah, tidurnya orang yang sober adalah ibadah. Jadi santri sadar kalau dibangun genteng ngamuk, kenapa ganggu lagi ibadah? Saya lagi ibadah ya. Banjur begitu, nggak banjur, membanjur orang yang menggunakan hadis doib ibadah. Kok mari penderita tumor mah tukang, kita lapar saeuting geus tunduk. Ya, insya Allah nih anak saya senang. Saya tunggulah ya, karena sebulan ya taklim duhur ya, taklim duhur. Insya Allah Ta'ala Ramadan adalah madrasah Al-Quran. Tadi baca Nabi Qori Syahrul Quran, dekatkan dengan Quran untuk menjadi cahaya, menjadi pembimbing dan pusat kekuatan umat. Muslim-muslim di Gaza, muslim-muslim Palestina sampai kuat di hari 145 digempur habis-habisan Israel karena mereka adalah ahli Quran.
satu kelompok kotak kecil namanya gajah itu nggak bisa ditaklukkan oleh seluruh negara besar, negara namanya Israel dengan dukungan 20 negara besar, terutama Amerika. Belum bisa. Makanya yang dibantai kemarin lagi kumpul ratusan anak orang Palestina berebutan makanan, langsung ditembak senjata besi. Hanya beraninya nembak orang-orang sipil, nembak nenek-nenek, nembak anak-anak, nggak berani berhadapan langsung dengan para mujahidin. Sekarang mujahidin itu belum keluar semua, Pak. Insya Allah nanti 9 Oktober ini umat Islam mau ada munasharah Palestina, alias kita membangunkan kesadaran karena Israel sudah mengancam tidak ada Ramadan di Gaza. Ini sudah pelecehan tingkat tinggi kalau nggak ada Ramadan. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka marilah istiqbal Ramadan, arhib menyambut Ramadan tentu bagi kita adalah dengan 3 prinsip utama tadi. Ya kalau lihat urutan ayat-ayat saum dalam Al-Baqarah 183 sampai 187 ada 3 la'anakum yang harus kita perhatikan. Alhamdulillah, itulah dari tausiah dari Ustaz Kiai Haji Koswasasi. Semoga kita selalu dalam semangat Ramadan dalam menjalankan ibadah serta amalan-amalan lain. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tadi, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh tekanan ataupun dengan penuh beban. Jadi kita menyambut dan menjalankan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Bagi Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara Takbir Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini kami mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum undur diri, kami informasikan bahwa setelah ini akan ada makan bersama. Kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan tempat yang telah disediakan. Sebelum kami akhiri acara ini, kami untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Daranda. Jalan-jalan ke Daranda. Bulan ke Mamuju. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga selamat berkah dan maju. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal